Pemirsa, untuk mengetahui bantuan-bantuan yang kemudian dikerahkan ke Donggala dan Palu untuk membantu korban terjadinya gempa dan juga tsunami, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial, ada Hari Hikmat. Pak Hari, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Hari, bagaimana dengan proses pengiriman bantuan hingga pagi hari ini? Apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial? Ya, sesuai dengan kewenangan yang telah disepakati dengan BNPB bahwa Kementerian Sosial akan fokus pada upaya tanggap darurat. Dan salah satu yang menjadi perhatian kami, bagaimana secepatnya para korban mendapatkan perlindungan, terutama mereka bisa tercukupi kebutuhan makanan. Di antaranya dapur umum lapangan dari beberapa kabupaten kota wilayah sekitar itu kita dorong, dan sekarang sudah terverifikasi ada 6 dumlap yang sedang bergerak menuju baik itu Donggala maupun Palu untuk segera menyediakan makanan siap saji. Nah, mengenai kebutuhan beras, kalau benar sekarang SK tanggap darurat dari Bupati sudah ditetapkan, maka Kabupaten Donggala maupun Kota Palu bisa menarik maksimal 100 ton dari Bulog. Dan ini kami perkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama kepada warga masyarakat yang sekarang rumahnya terdampak dan tidak bisa tinggal kembali ke rumah atau berada di titik-titik pengungsian di lokasi-lokasi di mana mereka berada. Dan karena itulah, selain daripada bantuan pangan, kami juga memberikan bantuan yang memungkinkan mereka lebih terlindungi dalam bentuk penempatan secara darurat. Kita bantu ada tenda gulung, kemudian ada tenda serbaguna, dan juga sejumlah perlengkapan keluarga seperti family kit, ada kitwear, dan juga perlengkapan tidur. Kita prihatin melihat tadi malam banyak warga yang tinggal atau tidur di luar karena masih khawatir untuk kembali ke rumah. Saya kira ini juga akan dibantu dengan menyediakan ada velbet, ada matras, ada kasur yang kita alokasikan sekitar sementara 1.500, dan untuk tenda gulung ada sekitar 1.000, dan juga sejumlah bantuan lain yang diperlukan untuk keperluan pengungsi. Dan itu kita ambil dari gudang pusat yang ada di Bekasi, dan ada gudang regional timur yang ada di Makassar. Nah, sekarang hari ini, pagi ini seluruh bantuan logistik itu sudah bergerak menuju Halim Perdana Kusuma. Jadi malam Menteri Sosial sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI, dan TNI akan membantu untuk mengangkut melalui pesawat Hercules. Mudah-mudahan bisa masuk untuk kesempatan pertama, karena ini kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan oleh warga masyarakat yang terdampak. Baik, Pak Hari, apakah ada perkiraan kapan bantuan ini akan tiba di lokasi? Kalau misalkan kesempatan pertama Hercules itu bisa ngangkut, memang setelah kami cek ada sekitar 10 kontainer yang sudah disiapkan. Kalaupun tidak, bertahap lah, maka kita harapkan siang ini sudah sampai ke Donggala maupun ke Palu. Baik. Apakah ada kendala, Pak Hari, dalam pengiriman bantuan ini ke lokasi? Ya, yang sekarang kami sedang pantau yang dari gudang Makassar, kami dapat kabar bahwa jalur transportasi menuju Palu ada kerusakan. Tetapi tadi malam pada saat rapor dengan Menko Polhukam, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa hari ini akan ada perbaikan jalan, sehingga bantuan-bantuan logistik yang berangkat dari Makassar itu bisa segera sampai ke Palu maupun ke Donggala. Mudah-mudahan ini bisa teratasi segera. Dan juga ketersediaan tenaga, kami memahami bahwa seperti relawan atau tagana atau para pendamping juga sebagian ada yang terkena dampak bencana, sehingga mereka membutuhkan pertolongan, tapi kita kerahkan dari kabupaten kota sekitar, termasuk dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sudah ada komunikasi, dan mereka sanggup mengirimkan rata-rata sekitar 30-40 personel, sehingga itu sedikit banyak bisa membantu untuk distribusi bantuan. Karena dalam waktu dekat, besok kita sudah mulai menyediakan sembako
untuk meringankan beban dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para korban. Pak Hari, berdasarkan informasi yang didapat dari Kementerian Sosial, situasi dan kondisi terkini korban di Palu dan Donggala seperti apa kondisinya, Pak Hari? Ya, kami mendapat kabar bahwa korban yang meninggal lebih dari 3 orang. Semalam sampai jam 2 malam kami dapat kabar 3 dan itu di Donggala, tapi belum mendapatkan kabar yang ada di Palu. Nah ini sedang diidentifikasi karena bagi yang korban meninggal sudah tentu sesuai dengan tanggung jawab kementerian akan memberikan santunan bagi ahli waris. Dan setiap ahli waris dari korban itu akan mendapatkan 15 juta rupiah. Mudah-mudahan ini bisa ikut membantu. Dan korban yang meninggal, kalau berdasarkan berita para pendamping PKH maupun Tagana, ada diantaranya yang belum teridentifikasi yang mungkin semalam tidak sempat. Ya kita sedang menunggu kepastian berapa angka korban yang meninggal. Ada berita bisa lebih dari 30 orang, nah ini sedang kita tunggu, kita identifikasi, nanti kita verifikasi ulang seluruh korban yang meninggal. Pak Hari Hikmat, kalau tadi disebutkan bahwa ada 3 korban begitu ya dari Donggala yang belum terkonfirmasi, bagaimana dengan korban yang ada di Palu yang dimana terjadinya tsunami di sana? Apakah ada informasi terakhir mengenai jumlah perkiraan korban jiwa di sana, Pak Hari? Ya, ini masih perkiraan ya, karena kan ini berdasarkan pandangan mata dari kontak person kami dari Tagana maupun dari koordinator wilayah, bahwa diduga ada korban-korban lain yang ada di Palu yang semalam mungkin tidak terevakuasi. Nah jumlah pastinya saya tidak mau berspekulasi, lebih baik menunggu tim yang sekarang sedang melakukan verifikasi ulang, termasuk kami akan bekerja sama juga dengan pusat krisis kesehatan, dengan rumah sakit, karena kan santunan ahli waris salah satunya harus dipastikan bahwa yang bersangkutan merupakan keluarga yang sudah teridentifikasi dengan cermat. Bantuan yang saat ini paling diperlukan oleh warga ini apa, Pak Hari? Ya, dalam situasi begini sebetulnya perlu segera ada tempat sementara, ya tempat tinggal sementara dalam situasi darurat. Jadi pembangunan tenda-tenda itu diperlukan, terutama ketika malam hari kan gambaran yang sekarang banyak yang ala kadarnya tidur di luar, dan sudah tentu ini kalau dibiarkan terlalu lama bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, terutama untuk kelompok rentan. Anak-anak, wanita, kan, lansia, ibu hamil, ini jadi perhatian kita. Jadi tenda ini menjadi fokus kami untuk segera kita dirikan. Walaupun dengan dinas sosial kami minta untuk menggunakan sarana-sarana bangunan yang masih memungkinkan untuk ditinggali. Jadi saya lihat ada beberapa juga yang menggunakan bangunan setempat. Saya akan berangkat sore ini, mudah-mudahan bisa segera dibuka bandara yang di Palu, sehingga kita bisa lakukan koordinasi, karena biasanya 1 kali 24 jam SOP kami tanggap darurat itu harus sudah operasional. Baik. Karena terkendala transportasi jadi agak lambat kita meresponnya. Pak Hari, bagaimana dengan jumlah bangunan? Apakah ada data mengenai jumlah bangunan yang rusak akibat terjadinya tsunami ini? Belum. Jadi kontaknya dengan BNPB. BNPB sedang melakukan verifikasi juga. Baik, selain melakukan konsentrasi pengiriman bantuan yang dilakukan pada pagi hari ini dan kemudian diperkirakan mudah-mudahan pada siang hari sudah tiba, rencana dari Kementerian Sosial pada hari ini akan melakukan apa saja, Pak Hari? Ya, pertama kalau tim sudah tiba, sudah tentu koordinasi dengan pemerintah setempat, dan kami ingin cek lagi mengenai SK, karena SK tanggap darurat dari Bupati ini sangat krusial untuk memberikan kemudahan kami melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Termasuk kita bisa menyediakan sembako kan untuk warga masyarakat, dan juga bisa melakukan berbagai upaya pengadaan yang sifatnya langsung di tempat yang benar-benar diperlukan gitu oleh warga masyarakat. Ini asesmen kami akan kita lakukan siang hari ini ketika tim yang pertama sebanyak 4 orang diberangkatkan sudah bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Forum Koordinasi Tagana setempat yang sudah kami dapat kontak, dan mereka siap untuk bekerja. Dan juga kalau
logistik sudah datang, maka